kali asal usul Gunung Punjul mriki kan tak dereng enten artikelnya nggih dereng dikeluarkan oleh LED juga. Nah, dadase iki kita tembriki iki nggih badhe wawancara panjenengan terkait asal usulnya Gunung Punjul niku, Pak. Oke. Silakan apa yang ditanyakan, apa yang perlu diwawancarakan, siap sesuai dengan sepengetahuan saya. Nggih, monggo Mas Rizal. Nggih. Saderenge nggih terima kasih Pak nggih sampun ditampi kula kalih rencang-rencang. Niki kula pundhut video mboten napa nggih? Pundhut video mboten. Nggih. Terima kasih. Yang pertama nggih langsung mawon nggih Pak. Nggih terkait niku wau asal usul yang pertama niku nggih saking napa enten kejadian napa pripun sehingga terbentuk napa niku Gunung Punjul. Ini begini kan tuh cuma cerita ya. Nggih. Tapi kalau apa ya secara logika mungkin nggak masuk akal. Apalagi cara pengetahuan pun juga mungkin jauh. Apalagi dikaji dari akademisi sangat jauh ya, sangat nggak mungkin cuma cerita saja. Itu cerita itu saya dengar saya sejak kecil ya, sejak kecil di usia MI pada waktu itu. Dan sering cerita mbah-mbah kita ini cerita pada saya, pada anak-anak pada waktu duluan apa ya nama cerita itu termasuk hiburan untuk anak-anak ya. Baik mau tidur setelah ngaji diceritain guru-guru ngaji dan sebagainya. Yang cerita itu isinya bahwa di Gunung Lawu ya, di Gunung Lawu pada waktu saya kecil Gunung Lawu itu di mana saya nggak tahu ya. Di Gunung Lawu itu gunung yang subur gitu. Nah dengan kesuburannya itu mau berbagi, jadi di sini gersang biar subur, akhirnya mencari tanah yang ada di Gunung Lawu itu gitu. Nah, akhirnya diperintah Petruk Gareng yang minta Semar, gitu. Petruk Gareng Bagong perintah agar pucuknya diambil, kemudian diletakkan di dekat dengan Segoro Kidul aja, Segoro Kidul sebutannya. Dan nanti di situ biar lingkungan situ subur. Nah, akhirnya itu betul, itu akhirnya di istilah umpamanya ibaratnya kayu dipotong ya, dipotong kemudian diberi dalam bahasa bandat itu apa ya? Tali loh, tapi dari papa pisang itu. Tepoknya papa pisangnya. Klaras ya, dari papa pisang itu kan ada godongnya, daunnya, ada papanya itu loh. Yang kering dengan itu. Kemudian yang untuk mikul adalah bongkok. Bongkok itu ya kelapa itu ya, bongkok itu dipikul. Nah, ya dari Gunung Lawu sampai ke sini sampai di lokasi dekat dengan nama sebutannya Kali Pring itu Gendang Grop ya. Kali Pring Sedapur, Kali Ringin, Kali Duren. Lingkungannya ada kali itu. Akhirnya patah, pukulnya patah, bangetnya pedot. Nah, akhirnya sudah nggak kuat, diletakkan di situ. Belum sampai ke dekat dengan laut. Jadi masih mungkin 5 kilo lah dengan laut. Sama masih 5 kiloan, akhirnya putus di situ ya letakkan di situ. Dan di situ Semar Bagong Petruk mau ya di sini ini tanah Gunung Punjul ya, disebut senenge Gunung Punjul. Ini pada suatu ketika apa itu? Gunung Punjul. Hanya Semar itu ngomong itu tadi pada suatu masa bila terjadi ya zaman yang makmur, tanah ini dinamakan Gunung Punjul. Itu kenapa? Gunung Punjul yang pertama memang
tanahnya dibandingkan dengan daerah lain tinggi. Nah, tinggi sehingga kalau dulu pernah untuk apa itu? Ketika awal Ramadan untuk apa ya? Penglihatan hilal. Hilal itu menentukan satu Syawal itu juga pernah pakai. Jadi lihat di mana-mana itu memang tahu. Lihat ke laut juga tahu. Dan itu di dalamnya yang pertama itu tinggi, yang kedua memang ada kandungan emas, ada kandungan peraknya, ada tambangnya, ampo, batu ampo ya, batu ampo untuk bahan untuk oli ya, ada, semuanya ada di situ, cuman dikit-dikit karena cuma pucuk tadi yang diambil dari Gunung Lawu gitu. Kemudian di bawahnya itu luweng, memang dulu itu dekat dengan luweng itu. Sehingga sekitarnya itu ada luweng berapa, Kidul Tanggung, luweng Pule, luweng Kali Pucung, ada 4 luweng di situ sekitarnya, ada penjuru luweng semuanya. Cuman di tepinya ada sumber airnya. Cuman anehnya sumber air itu kalau dibangun malah hilang airnya. Jadi tempatnya Pak itu juga masih ada sumber airnya. Yang di sebelah utara itu digali dulu tapi malah hilang airnya, malah hilang. Karena benar, karena memang dulu itu memang ada batu, ada gunungnya ditutup aja, kalau sudah di lubang tibur akhirnya tembus ke batu akhirnya bocor. Seperti itu katanya Semar seperti itu, tapi betul karena dari pihak apa ya pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin ya, itu pernah survei ke situ, di situ akan didirikan nanti sudah disurvei dari pusat itu dari Jakarta ya, tempat pembangkit listrik tenaga angin ya, itu PLTB, dan nanti akan dibangun kincir-kincir. Itu sewaktu saya masih kades periode ketiga ya, periode ketiga di sana. Dan sampai sekarang memang tanah itu apa ya, beda dengan tanah yang lain. Kalau tanah lain batunya seperti ini ya, batunya ini. Okay. Sekitarnya, tapi di situ tanahnya batunya hitam seperti batu kali. Okay. Memang beda dengan karakter tanah di sekitarnya. Ya ceritanya cuma seperti itu. Cuma ya betul kalau di situ memang apa ya, tanah itu sekarang menjadi milik desa. Gitu. Yang jadi milik masyarakat cuma dikit-dikit gitu. Memang tanahnya memang subur dibandingkan dengan tanah yang lain. Berarti yang di bawah itu untuk persawahan ngasih itu apa ladang? Cuma ladang di sekitarnya ladang. Di lereng-lereng gunung itu ladang. Berarti juga punya di situ airnya. Pundi Pak? Lalu kali gue lihat yang ngalas di sini. Kali Duren. Kali Duren gitu, Kali Pucung itu namanya. Kali Duren. Airnya pun masih kan, kemarau pun nggak pernah kering. Untuk niku wau sejarahnya, kalau panjenengan kemutan dulu yang menceritakan pertama niku sinten nggih? Banyak yang menceritakan. Nggih, nek panjenengan tasih kemutan. Saya pertama mbah saya jenenge Mbah Dong. Mbah Karso Rejo. Mbah Karso Rejo. Itu jabatannya dulu kami tua. Nggih. Itu mbah. Nggih. Mbah Dongkol duluan Mbah Dongkol. Nggih. Itu sumbernya dari situ, dan juga dari orang-orang pada zaman itu. Cerita itu sudah diceritakan gitu. Nah, kalau kakak-kakak saya, mungkin Pak Lek saya dari cerita orang tua dulu gitu. Tapi sumbernya pada waktu itu Mbah Karso Rejo itu. Inspirasi tinggi pertapan itu berapa? Ya ada, memang dulu ada pertapan itu. Nah apa ya, sampai sekarang nah yang untuk pertapan itu biasanya kalau ada orang yang belum pernah ke situ, orang yang sudah pernah ke situ saja apa ya, cara bahasa Jawa ini dideni gitu. Dideni, ada hantunya menunggu nih katanya. Dan ketika saya ke desa periode pertama itu nggak salah 98 ya,
sekitar 98 saya jadi kepala desa penduduk pertama, mungkin tahun 2000-an ya kan. Tahun 2000-an itu kan hutan ya, kayu hutan, kayu desa tapi akhirnya saya bersihin bersama masyarakat sekitar itu, biar bersih, karena hutan yang baik. Di situ ada kelapa, ada kayu-kayu akasia, ada kayu mauni, ada jati, biar rapi bersih itu maksud saya ya, saya bersihkan. Kemudian kesana kalau di situ ada hantu biar hilang makin lama makin hilang, itu maksud saya. Saya bersihkan, ya sudah, jadi bersihkan, kita pulang. Malam itu kebakaran di situ, kan kemarau pada waktu itu. Kebakaran ya, saya di sini dilapori, Pak, Gunung Puncul kebakaran. Ya ini kayu ini entek yang caranya seperti ini. Sudah lari, masuk saya lari, dan di sini dulu belum aspal, ini masih tanah makadam. Dari sini lari langsung itu jalannya. Masyarakat bawa banyu, bawa gebyok itu mau matiin itu, ngulat gitu. Terus sampai ke puncak, nggak ada api apa-apa. Apinya ini saya sendiri yang di depan. Saya dengan Kang Muji, tapi Kang Muji sudah meninggal, Mujinya Sumini. Langsung akhirnya kesana yang sudah capek lari gitu. Kembali lari takut. Langsung jadi pulang pergi lari gitu. Itu keanehan-keanehan yang sampai generasi saya tahu keanehan di Gunung Puncul seperti itu. Dan keanehan lain juga, sering ada itu api, sering ada api, tapi yang dinyatakan nggak ada api. Kemudian ada harimau, nanti apa ya? Ada Pak? Ada harimau itu yang dekat pertapan itu. Yang pertapan itu puncak, kemudian ada agak ke bawah ke arah ya Kali Pucung itu, ke arah Alasmu, ke arah Kali Pucung. Tapi nggih rakyat biasa-biasa ngeten nggih ngertos. Sering nek itu tahu. Wong tahun 2000 itu ya sing usia yang kerajaan tahu semua, termasuk bapakmu ya pernah. Aku Gunung Puncul. Itu nyata, aneh tapi kenyataan. Ibu. Mau kali sambil mau. Nggih. Kalau yang baru-baru ini ada betul nggak kata niku kejadian kata niku? Yang baru-baru ini nggak ada. Nggak ada ya, aman ya. Belum pernah tahu saya. Cuma yang baru ini ada PLTB, tapi itu apa ya? Secara pengetahuan memang itu kan untuk PLTB ya. Mengenai tenaga angin itu mau dibikin itu. Enten mereka. Iya, sudah diprofil ukurannya, ketinggiannya, kincirnya berapa meter. Ketinggiannya 100 meter, kincirnya berapa meter. Itu saya juga sana. Itu untuk nyuplai daerah sini atau itu untuk nasional? Nasional. Berarti itu ada agenda untuk dirata atau tidak gunungnya itu? Apa ada di puncaknya itu? Kalau dan tidaknya saya nggak tahu, cuma diprofil, sudah diprofil. Jadi nanti yang mau dibikin 50 kincir situ. Masya Allah. Jaraknya 1 kincir 50 meter. Jadi sekitarnya akhirnya sampai ke laut. Karena tapi cuma kincir pokoknya di gunung nih. Cirase para bapak kados ngoten niku Gunung Puncul niku mistis niku nggih nek semisal ditingali saking Gunung Bromo dan lain sebagainya niku ketinggal Pak napa nggih Pak? Saya nggak tahu ya kalau itu, saya belum tahu. Ya yang jelas tadi katakan memang secara logika sulit untuk diterima. Ya. Tapi kenyataan dilihat gunung di Tulaan itu gunung apa namanya? Gunung Lima apa? Gunung Sepang. Sepang. Gunung Sepang, Gunung Lima itu kelihatan gunung.
kelihatan mungkin ya itu, nah itu bisa dibuktikan. Tapi kalau Nek kita ke Gunung Pujo ya kelihatan daerah Gunung Limonya Nggih. sepangnya sudah, tapi dari sana saya belum membuktikan, cuma cerita itu gitu. kalau ben kon gimana ketinggal Pak. Nah, yang sepang Iya. ya. Ya ini kan nyatanya belum tahu saya itu. Tapi kalau si Kepang dari sini kena Gunung Limo itu jelas. Nah, gunungnya nggak tinggi loh, nggak tinggi. Teman emang beda. Kalau di sekitar sini emang tinggi dewe ya, kayak ini. Begitu tinggi. Tapi secara logika yang petrol kan banyak kan petrol itu apa ya? Petokan wayang. Nah, itu wayang kan itu. Cuma mungkin perlambangnya orang kecil, perlambangnya rakyat. Tapi nggih sejarahnya kalau ben iko pewayangan perang niku nggih enten. Wayang itu nih Mahabharata ada memang. Tapi petrol itu kan tambahan ya. Nah, Mahabharata itu kan apa ya? Kitab apa ya? Kitab dari Hindu Buddha lah, Hindu lah. Itu Mahabharata. Itu pun juga ya mungkin ada Siddhartha Gautama dan sebagainya. Cuma seperti itu ceritanya. Kalau kita secara panjang itu ya cuma itu lah, dari mbah-mbah kita cuma seperti itu. Kalau di sana Mbak, oh. Nggih. Ayo Mbak, bukan Mbak Putih, bukan Mbak. Nggih, nggih. Mbak dimakan dan tidak dibuka ini. Putih kero kosong. Nggih, enten Pak. Monggo. Nggih. Apalagi Untuk niku Pak, nek kados guru kunci enten apa mboten niku? nggak ada. Mboten enten. Itu semua juru kunci hilang. Pripun? Karena memang di apa ya? Juru kunci Popo itu karena udah generasinya agamis. Nggih. Dianggap itu sirik, akhirnya dihilangkan. Cuman itu hilangnya ketika saya masih usia sanawiyah nggak salah. Belum lama. Saya tamat sanawiyah itu tahun 80. 80-an. Sekitar sebelum 80 sudah nggak ada juru kunci. Tapi kalau ben enten nggih, Pak. Ada juru kuncinya ada dulu. Sinten, Pak? Juru kuncinya dulu ya Demang yang pertama itu. Kang Demang Kelungkung itu dengan Karso Wijaya. Itu dulu itu lurah yang pertama Demang Kelungkung itu. Itu sudah nggak ada. Dulu itu sekitarnya ada penghuninya, rakyat itu dulu situ ibu kotanya di musola ini, tempat Demang Kelungkungnya di musola, sekitar musola itu. Jadi memang juru kunci atau tempat-tempat yang apa ya mitos-mitos itu memang generasi Popo pada waktu itu adalah dihilangkan. Kebetulan Popo memang yang menguasai adalah orang Muhammadiyah. Jadi orang Muhammadiyah itu kan memang nggak mau kan seperti itu. Generasinya yang maju Muhammadiyah. Kepala desanya termasuk kepala desa Popo itu yang apa? Yang agamis memang dari Muhammadiyah semua. Itu. Termasuk Mbah Samin itu tokoh Muhammadiyah. Itu sebelum saya Mbah Samin itu. Dan setiap duku ada juru kunci di sini. Sumurnya ada juru kunci selesai. Orang ada juru kunci yang kelak. Ini Mbah Kardimen dulu. Mbah Kardimen itu yang Mbah Mas Farid. Bapaknya Mbah Sokiman. Mbah Sokiman. Mbah Sokiman itu kan basikan begitu. Basikan begitu. Sumur ini, sumur. Tidak musola. Tapi kan Mbah Sokiman kan saking basikan begitu, Pak. Oh ya enggak, Mbah Sokiman itu aslinya sini. Putranya iya Mbah Kardimen, anaknya Mbah Kardimen. Saya masih ngurangi Mbah Kardimen itu. Itu juru kunci dulu. Termasuk ini buyutmu juru kunci. Itu buyut Mbah Kardimen, aku masih buyut.
Ora-ori ngemplak juga ada jeruk kunci. Tiap dusun ada jeruk kunci. Tapi di sini dihapus. Jadi mitos-mitosnya hilang. Bahkan pada waktu itu sampai itu bencinya tempat-tempat yang apa ya, yang angker itu ditebang, babat biar kesannya hilang. Di sini ada pohonnya besar dulu, yang dekat dengan sumur itu. Tuh saya tandur di Lombok gitu, di Lombok tandur di Lombok kamu. Itu dulu luar biasa. Kemudian itu depannya Mbah Paine juga. Ora-ori di kali ora-ori yang ngempak sekarang didirikan musola. Itu dulu luar biasa. Itu pun saya masih MI kelas 4 kalau nggak salah itu ditebang kayunya. Didirikan musola. Hingga pokok sampai hari ini nggak ada tempat-tempat dianggap ada jeruk kuncinya yang hilang. Di Telogong Ngemplak juga ada. Memang dihapus. Tapi itu dihapusnya nggih natural mboten dibunuh ngoten niku ta? Apanya? Niku wau. Ya enggak lho ya kan. Napa namung dihapus saking sejarah ngoten niku napa memang ada enten ngen kula kan niku termasuk kenging G30 SPKI ngoten niku. Iya. Enggak, itu memang maunya kehendak masyarakat seperti itu. Nggih. Karena apa? Dimintai pertolongan, diminta ini itu, ada bersihan, ada dan sebagainya. Sajen ngoten niku. Ya. Generasi mudanya kalau ada sajen ambil buah, sajen ambil buah. Termasuk saya saja pada waktu itu saya tamat SLTA ya dari PG Ahmadiyyah sama ada masih ada sajen tapi nggak ada kayunya. Kalau kemarin udah sajen buah. Nah, sekarang generasinya sudah ada yang. Waktu saya kecil masih itu. Apalagi Gunung Punjul itu banyak kembang, dupo, menyang. Itu termasuknya kalau mbak ini pun nggih Hindu nih Pak. Ya memang jahiliyah dulu sini. Sebelum ada Batur Rahman itu jahiliyah. Batur Rahman itu ayahnya adalah spiritualnya Pak Diponegoro. Spiritualnya dari Diponegoro.